Oke, kita lanjut ya. Ini bahan untuk ditampilkan sudah ready. Sekarang tinggal membuat kode untuk mengupload file YUV ini ke virtual kamera, kemudian yang akan dibaca oleh OBS. Oke, saya ke mana ini ya? Ke aplikasi. Kemudian di sini saya buat proyek baru. Namanya adalah pinjam kamera desktop. Nah, ya meskipun Linux aja ya, tapi kedepannya ya disupport lah ya yang Windows. Kalau Mac OS itu enaknya disupport juga nggak ya? Kok saya sebenarnya nggak seneng ya sama Mac OS ya. Ya nggak usah lah ya, pakai Linux sama Windows aja ya. Untuk device di HP ya Android aja lah cukup. Nanti yang Mac OS ya biar ada yang buat konten juga gitu loh. Kalau saya semua kan ya nanti takutnya monopoli semua device ya. Ya meskipun nggak gitu konsepnya. Ya tapi oke, sekarang saya sudah buat projectnya. Ini saya buat CMake list. Oh ya, ini saya pakai sih ya, biar saya bisa komunikasi langsung dengan sistem operasi menggunakan sistem call, kemudian sistem operasi meneruskannya ke hardware. Ini saya nyalakan dulu ekstensinya. Saya butuh ekstensi CMake. Sebentar. Ini tumben kok error. Ayo. Oke. CMake saya enable for workspace. CMake tool ini saya enable for workspace. Saya juga butuh ekstensi C++. Nah, kan saya nulisnya di sini, tampilnya di sebelah sini. Sebentar, ini CMake tool. Dah. Ini C++ saya enable for workspace. Oke, bagus. Sudah, saya cuma butuh itu. Sekarang tinggal saya tuliskan aja minimal versi CMake. Saya sesuaikan aja dengan CMake yang ada di laptop. Saya coba cek ya CMake-nya berapa. Ini 325, saya pakai 325. Kalau kalian mau bikin ya sesuaikan aja lah ya. Kemudian saya definisikan nama proyeknya ini pinjam underscore kamera desktop. Nah, ini biar enak ya. Ini saya kasih ke variabel aja ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini tinggal pakai app name. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya definisikan sebuah executable. Executable itu bernama app name. Executable itu berarti program ya. Di CMake itu ada dua, executable dan library. Kalau library itu nanti untuk bikin library. Kalau yang untuk bikin program yang bisa dijalankan langsung itu executable. Ini diikuti dengan nama file executable ya. Nanti ini saya namai dengan pinjam kamera desktop aja. Kemudian diikuti dengan sumber-sumbernya ya. Sumbernya ini saya taruh di src, kemudian saya buat file main c x. Oke, ini saya buat yang sederhana dulu untuk tes running aja. Oh ya, di C itu print itu harus ngimpor library ya. Ini saya impor ke stdio. Tinggal saya bikin printf hello pemirsa. Oke, seperti ini aja. Oh ya, return ya, belum. Karena tipenya int, return 0 aja untuk return kondisi sukses. Habis itu CMake-nya ini saya tambahkan dengan list ini, list apa ya, file C yang akan yang dibutuhkan untuk dikompil. Ini biar enak juga saya atur di sini ya, set. Saya atur di variable sources. Yang pertama adalah, oh sebentar, ini perlu ini enggak sih? Ya, kayaknya perlu ini karena saya
enter ya, perlu seperti ini, back apa namanya, escape karakter. Nah ini ke src main.cx. Nah ini tinggal saya masukkan aja di sini sources. Sudah, ini tinggal saya compile, bismillah bisa. Oke, apa ini? Oh, pemilihan compiler, saya pilih yang default GCC. Oke, sepertinya saya tidak perlu backslash ya. Ya. Oh, ini kurang kata-kata version. Sudah berhasil tercompile. Halo pemirsa. Nah, ini biar hidupnya mudah ya. Saya pakai Git ya. Sebelum ke inisialisasi, saya ignore dulu folder build. Folder build ini folder hasil dari compile, ini tidak perlu masuk repository, jadi saya ignore. Kemudian ini saya initialize dan commit init project. Udah. Nah, build ini nanti isinya ya file ini ya, compile ya. Dan ini ada file pinjam kamera desktop, itu adalah file yang bisa dijalankan. Nah ini saya posisi ada di build, nanti di dalam ada pinjam kamera desktop. Nah ini running ya, bisa di running, dan nanti ini langsung bisa di copy juga ke mana aja ya. Ya sekarang ini sudah selesai, berarti tinggal membuat video. Ya ini saya load dulu ya, saya remove dulu kalau ada V4L2 loopback. Sepertinya nggak ada sih. Oh ada, oh nggak ada. Setelah itu saya load video NR nya, saya masukkan 18. Nah ini enak ya sekarang ya, tekan tab itu auto complete sekarang ya. Nah X, nah auto complete sekarang enak, nggak kayak kemarin. Terakhir itu apa ya, video cut label ya. Nah kan enak. Nah oke, V4L CTL list devices. Oke, saya sudah punya device video 8. Saya coba cek dev video 18. Ini perintahnya all. Oke, di sini saya punya kamera full loopback yang punya capabilities video output. Ini yang saya butuhkan nanti, ini capabilities video output untuk mengirim sebuah frame ke dalam kamera ini. Oke, itu. Nah, sekarang tinggal saya bikin ya. Semoga kalau ada error ya nggak panjang ya. Kalau ada error ya saya tinggal buka kode saya yang lama ya, karena saya sudah reset dikit-dikit, nggak banyak. Oke, di paling atas ini saya melakukan open kamera ya, open device ya. Ya buat yang belum tahu aja ya, di Linux itu semua device direpresentasikan ke file, ada di dalam /dev. Nah ini adalah device, salah satu device-nya itu ya kamera ya. Kamera itu dinamai dengan video 0, video 1 ini kamera fisik yang ada di laptop, video 18 ini video dummy ya, yang saya buat dengan modul loopback. Nah selain itu ada juga nih NVMe. Kalau NVMe tahulah ya, ini SSD ya, masih banyak. Tapi yang jelas semua device itu dirupakan dalam bentuk file. Jadi untuk mengaksesnya saya harus open file gitu intinya. Nah, di sini saya buat dulu file descriptor. File descriptor itu apa ya? Ya koneksi antara program kita dengan file.
Itu kan kalau kita open kan ada koneksi. Nah, ID-nya itu file descriptor lah, ibaratnya gitu. Nah, kemudian FD ini saya open. Saya perlu include lagi. Ya kalau di gini ya, semuanya include. Untuk mengopen file itu seingatku di fcntl. Nah, sekarang saya sudah punya open. Nah, sekarang saya akan buka di dev video 18. Sementara saya tulis statis saja. Ini mode pembukaan filenya itu saya buat read write. Ya sudah sih, gitu aja. Kemudian ini saya perlu cek FD itu pastikan tidak -1. Kalau -1 itu berarti gagal membuka file. Kalau misalkan terjadi seperti itu, tinggal saya print f file to open kamera, gitu aja lah ya, kamera device. Oke, setelah itu di return agar tidak dilanjutkan aplikasinya. Setelah ini berhasil di open, berikutnya tentunya di close ya. Kalau ada open ya harus ada close ya. Nah, close itu ternyata tidak ada di modul fcntl, dia ada di modul lain ya. Nah, ini saya agak lupa ya. Ini ada di UniSTD kalau nggak salah. Semoga iya. Oh iya, betul ya. Close FD. Jadi sebelum keluar program ya di close. Nah, berikutnya setelah berhasil di open, saya harus read capability. Ini lebih baik saya bikin variabel RV. RV itu return value. Ini saya gunakan untuk memanggil fungsi. Nanti saat pemanggilan fungsi ada kembalian, yaitu nanti yang saya cek. Saya taruh di sini karena RV ini agar bisa digunakan kembali ya. Kalau di C itu tidak ada garbage collector masalahnya, jadi saya harus bikin variabel itu seminimal mungkin, kalau bisa sebanyak mungkin terjadi reuse atau penggunaan kembali. Seperti itu. Jadi sekarang saya mau ambil karakteristik kamera untuk memastikan bahwa kamera mempunyai capability video output. Nah, mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Ini belum ada. Itu ada di IOCTL. IOCTL saya lupa ada di mana ya. Di Linux kah? Nah, betul ya, ada di Linux IOCTL. Wah, tapi kok sepertinya IOCTL-nya nggak ada ya. Coba ya. Example. Mana example-nya ini? Kok nggak ada ya? Oh, ini IOCTL ada. Terus sorry, bukan Linux, sis. Thank you. Nah, sekarang harusnya saya punya ini ya. Saya harusnya punya akses untuk memanggil fungsi IOCTL. Ini saya butuh FD. FD itu file descriptor tadi ya. Koneksi antara program ini ke file. Kemudian ini requestnya itu adalah capability. Nah, untuk tahu apa aja query yang bisa dikirim, itu saya perlu include Linux v4l2. Bukan ya, atau video ya. Nah, itu video dev data. Kalau teman-teman ingin belajar juga, itu buka kernel aja lah ya, kernel documentation.
Ini sesuaikan aja dengan versi kernel. Untuk membuka versi kernel itu pakai UniMinR, ini keluar ya. Punya saya 61. Jadi teman-teman cari aja dokumentasi yang sesuai. Ini saya juga lupa ini di mana ya. Atau mungkin bisa ke sini aja ya. Kernel video docs. Oke, kalau langsung buka ini dia masuk ke versi 49 ya. Ini diubah aja ke 61. Karena not found ini saya hapus saja part yang ada di belakangnya. Oke, sekarang saya sudah masuk. Nah, teman-teman bisa masuk ke user space. Ini kalau nggak salah. Oh, bukan. Oh iya, itu. Di Linux kernel user space API, kemudian masuk ke media. Nah, di sini ada tuh video for Linux. Dan di sini ada banyak sekali yang bisa dipelajari. Ya, silahkan dibaca-baca. Bahkan saya juga baru tahu kalau Linux itu bisa terima digital TV ya. Nah, ini di sini ada ya digital TV. Berarti ya memang bisa ya untuk terima TV antena yang bisa untuk nonton bola itu ya. Harusnya bisa Linux, tinggal cari gimana cara mengkonversi sinyal antena ke laptop. Nah, setelah itu untuk encodingnya diproses di laptop oleh Linux gitu. Ya, silahkan belajar di situ. Sekarang saya mau lanjut aja. Ini saya butuh capability, berarti V4L2 capability. Lupa lagi. Nyontek dulu. Ini query capability. Nah, ini pakai fit IOC query cap. Fit IOC query cap. Nah, berikutnya ini saya perlu sebuah variabel capability ya. Ini kemudian ini capability. Nah, saya beri nama fit_capability dengan tipe struct v4l2 capability. Ini saya pakai agar bisa apa ya? Agar sebagai penerima dari query video query cap. Nah, ini tinggal saya kirimkan aja address dari alamat memori fit capability. Nah, di sini saya perlu cek memastikan RV itu bukan sama dengan -1. Kalau -1 itu tinggal di return. Nah, seperti ini, tinggal saya ganti errornya. File to get camera capability. Nah, ini saya kasih errornya ya, %s. Kemudian ini str error. Wah, str error nggak ada. Oke, mungkin saya perlu include erno ya. Tuh, nggak ada. Nah, ini saya lupa ya, apa string ya? str error. Nah, bener ya, saya harus import string ternyata ya. Dan juga erno ya, karena yang akan dikonversi itu erno. Erno itu error yang diatur oleh fungsi ioctl kalau terjadi error. Kalau -1 itu hanya statusnya error, detailnya itu ada di erno. Untuk mentranslasi ke bahasa manusia pakai str error gitu. Agak ribet memang DC. Dan jangan lupa karena sejak saat ini ini baris 20 ini status file itu sudah open, jadi di sini harus di close ya. Setelah printf ya di close fd. Baru setelah itu return untuk keluar
aplikasi. Ya kalau di situ emang harus itu ya, harus nggak gimana ya, harus aware ya. Kalau buka sesuatu harus ditutup gitu ya, nggak otomatis. Dia harus aware banget nih ya. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya ini apa ya? Query memastikan ya. Ini saya kasih komentar aja. Ini get video capability. Kalau ini connect to video device. Nah, berikutnya ini adalah ensure video output. Video has output capability. Nah, gitu. Ya, gampangnya ya gini aja. Kalau saya cek tuh feed capability dot capabilities, saya N dengan V4L2 cap output, ada nggak ya? Nah ini video output. Jadi kalau, nah ini mungkin aduh kok banyak ya jadinya yang harus saya jelasin. Aduh ya, N itu kalau binary itu ya, kalau 0 itu kan false, 0 1 false, 1 0 false, 1 1 true. Jadi angka 1 semua. Kalau operasi apa itu ya? Nah, gini aja deh. Nah, misalkan capabilities saya itu gini, 1 1 1. Nah, misalkan seperti ini. Capabilities ini nilainya 16, 8, 2, 9, 6, 4, 50. Kalau di binary seperti ini. Contoh. Saya mau cek apakah dia punya video output. Nah, video output ini berada di posisi hexa 2. Berarti saya buka kalkulator lagi. Kalkulator hexa 2. Kalkulator hexadesimal 2. Nah, binary-nya seperti ini. Untuk memastikan bahwa dia punya video output, ini kan nilai asli sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri itu saya harus pastikan ini video output ini yang berada di posisi nomor 2, bit 2 dari apa ya? Dari low atau dari yang paling bawah itu di sini harus aktif juga. Gitu. Nah, caranya adalah dengan mengenkan antara kiri dengan kanan. Jadi ini memang dibuat 0 semua kecuali yang dicek. Kalau di N kan dia kan jadi ini jadi 0 semua kecuali yang di N kan. Nah, ini. Nah, kalau dia punya capability dia akan bernilai bukan 0. Tapi beda cerita kalau value-nya seperti ini contohnya ya. Ini kalau di N kan dengan ini jadi 0 karena ini sebelah kiri juga 0. 0 0 0 0. Ini gimana? 0. Kan ini awalnya 0, ini juga ini 1. Hasilnya 0. Hasilnya 0 itu bisa dianggap false gitu. Jadi kalau dia nggak punya capability dia akan bernilai 0. Kalau dia punya capability ketika di N-kan dengan video output dia bernilai bukan 0. Entah berapapun itu nilainya, kalau bukan 0 itu dianggap true kalau DC. Gitu. Jadi ya sederhananya gini. Kalau pengen apa ya, nggak sederhana ya gini. Nah, bukan sama dengan 0, ini sama saja. Tapi biar cepat ya gini. Karena 0 dianggap false DC. Udah, ini kalkulator jahanam ini tak buang dulu. Ya, ini kalau terjadi seperti ini, jika tidak didukung berarti tinggal saya print aja, sama ya.
kamera does not have output capability. Nah, seperti itu aja lah. Ini nggak perlu Erno ya, udah gini aja. Coba di run kah? Aman. Loh, file to get camera capability. Oh, sorry salah. Ini harusnya sama dengan 1, salah logika saya. Nah, harusnya kosong ya, nggak ada apa-apa. Harusnya itu kosong. Ya, kalau sudah di open, capability terpenuhi, tinggal persiapan. Persiapan itu berarti saya butuh mengabari bahwa saya mau mengirimkan video dengan format YUWF. Oke, berarti saya perlu ambil dulu ya ini. Perlu ambil dulu format yang sekarang dipakai. F4 L2. Loh, kok nggak ada? V4 L2 format. Nah, itu dia format, video format. Ingat ya, di C itu ketika kita mendefinisikan variabel itu langsung dibuat. Jadi feed format ini langsung dibikin dengan panjang sesuai dengan panjang yang ada di struct ini, tapi isinya bukan 0. Jadi hanya diplot aja variabel diplot aja beberapa bagian dari RAM, tapi tidak dinolkan. Jadi ya kalau ekspektasinya 0 ya harus dinolkan ya. Pakai memset. Nah, itu memset itu ngambil dari string.h. Memset ini feed format. Nah, ini saya set 0. Ukuran dari panjangnya itu size of V4L format. Ini reference, sorry. Nah, seperti ini. Sudah segini aja. Get existing video format. Nah, berikutnya tinggal ngeget. Getnya sama kayak ini. Sama kayak ini. Nah, ini tinggal dibedakan aja query-nya. Nah, sebelum itu harus di set dulu tipenya. Itu ada di dokumentasi. Saya juga lupa dokumentasi sebelah mana ya. Application priority bukan itu. Format. Nah, ini. Tapi ini sudah saya buka. Apakah ini? Oh, bukan. bukan. Coba ya, V4L2 query format. Iya, saya lupa tuh. Tapi pada intinya di sana tertulis sebelum mengquery format, ini di feed format itu ada yang bernama type. Nah, itu type ini harus disesuaikan dengan capability dengan ini output yang dimau. Ada output, ada capture, ada overlay. Nah, itu kalau saya itu pakainya output ya. V4L2 buff. Nah, pakai buffer output. Ini ya, pakai video output, buffer to video output. Nah, baru setelah itu dilakukan query. Kalau nggak gitu kena error ya. File to get kamera, ini berarti file to get existing video format. Nah, ini close FD. Setelah itu baru saya tambahkan baru saya setting ya.
Nah, setting aja. FMT ini apa dulu ini ya? SDR Pix. Pixel format dulu lah ya, ini yang penting, paling penting ini. Pixel format pakai YUWV. Nah, itu ada. Ya, ini saya nggak semuanya saya setting ya. Semuanya selebihnya itu tergantung dengan existing. Kalau existing nggak ada, berarti default. Default itu 0 ya, yang sudah saya set sebelumnya. Karena ini ketika get oh sebentar ini salah. Nah, harusnya gini, fit.io get FMT. Nah, ketika nge-get FMT ini belum tentu yang existing ada ya, bisa jadi belum ada. Kalau belum ada akan menggunakan default, karena sebelumnya ya kita sudah set fit format ini menjadi 0 itu default. Saya perlu apa lagi nih ya, color space mungkin ya. Color space ini saya pakai sRGB. Nah, itu ada nggak ya? V4L2 color space ARGB. Enggak ada ya. Oh, sRGB bukan ARGB. Nah, saya pakai sRGB aja. Oke, sRGB. Habis itu apa lagi ya? Soalnya nggak semuanya itu perlu sih sebenarnya. With batch per line ini nggak perlu sih. Color space sudah, fill, flex, hey, width, width ini perlu sih kayaknya. Widthnya itu 1920. Ya perlu itu, width sama hey itu 1080. Udah sih, ini aja sih. Nah, kalau sudah tinggal di set ya. Tadi get, sekarang set. Nah, itu dia. Set video format. File to set video format. Kemudian ini bukan get tapi sekarang jadi S. Sudah ya, seperti itu. Ya, kalau sudah tinggal kirim ini. Tinggal kirim. Nah, untuk mengirimnya saya perlu load dulu ya filenya. Saya perlu load file ini ya. Mana filenya? Oke, posisinya di sini. Oke, ini coba saya bikin char bintang-bintang buffers. Nah, apalagi itu. Ya, ini karakter apa? Karakter 2 dimensi. Ini bukan char sih, pakai U8 aja lah ya. Nah, U8. Jadi di dalam buffer itu nanti ada 60 buffer. 60 buffer itu nanti isinya adalah isi file ini. Jadi meskipun aplikasi ini akan kecil sekali, tapi dia ketika running butuh RAM sebesar 237 MB ntar ya. Ya, kalau ya virus juga gitu ya cara kerjanya ya. Dia kecil tapi begitu running memenuhi RAM ya. Oke. Ya udahlah, harusnya gitu aja. Nah, di sini saya harus init buffer.
Oke, sekarang buffer itu saya buat 60. Oke. Nah, saya pakai malloc aja ya. Malloc itu entahlah sudah terimpor atau belum ya? Belum terimpor. Malloc itu seingatku ada di stdlib. Pakai malloc. Nah, bagus ya. Oke, buffer saya alokasikan. Malloc itu memory allocation. Bukan sih, memory allocate. Bahasa Indonesia alokasikan memori gitu. Size-nya ini seukuran dengan bintang gini 8 bintang kali 60. Nah, seperti ini. Ini harus diparsing U8 bintang-bintang. Nggak ada error, oke aman. Kalau di C itu ya gini enak daripada di RAS ya, nggak banyak komplain. Ya, ini buffer ini awalnya kan hanya pointer aja. Sekarang saya minta alokasi sebanyak 60 buah. Tipenya itu adalah ini pointer of U8. Ini kurang lebih ya saya lupa ini 8 bit atau 16 bit ya. Ya saya nggak mau pusing juga urusan itu. Yang jelas saya minta 60 buah pointer gitu aja. Ingat kalau pakai malloc berarti harus di free. Kalau nggak di free ya dia akan ada di memori terus, masih dianggap program berjalan variabel yang dipakai. Ini clear buffer. Berarti ini free buffer. Ya, DC selalu ingat kamu membuat sesuatu harus tahu apakah itu akan dihancurkan otomatis atau perlu dihancurkan manual. Kalau malloc itu perlu dihancurkan manual. Kemudian open juga harus di close. Ya, seperti itu harus ingat. Ini close kamera device. Oke, setelah itu tinggal gini aja. Saya mau nge-for. Ya, ingat bikin seminimal mungkin variabel i-nya saya taruh atas, jadi itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi di sini load files. Ini for i sama dengan 0, i kurang dari 60, i plus. Apalagi ya kok? Apalagi ini ya? Udah sih tinggal load ini mah. Tinggal load aja. Ini include saya perlu fstream. Fstream itu file stream. Oke, di sini saya buka stream. Sebelum buka stream saya alokasikan buffernya. Wait. Sebentar. Ini harus saya nulkan ya ini, karena saya nggak tahu ketika malloc itu ya dia kan hanya alokasi aja ya, isinya masih random. Oke, berarti di sini. Oke, ini buffer ke i sama dengan 0. Nah, oke, karena ini harus saya cek ya ini untuk memutuskan apakah saya akan clear atau enggak.
Ini clear buffer berarti ya, clear buffer item lah ya. Di sini ya seperti ini. Ini berarti perlu dicek ya, if buffers ke i bukan sama dengan 0, nah baru dia di free. Buffers ke i. Oke, jadi yang di free itu ada dua, buffers yang ada di luar, kemudian buffer yang ada di dalam. Itu perlu di free juga. Kalau dia sudah dialokasikan dan tandanya itu dia sudah tidak null, karena di awal itu sudah kita set null semua ya sebelum kita melakukan load file. Ribet emang ya. Oke, lanjut aja lah. Ini berarti buffers ke i sama dengan, nah ini saatnya melakukan alokasi U8 bintang malloc size of U8. Nah kalau sekarang ini saya perlu berapa itu ya, 1920 kali 1080 kali 2 sesuai dengan yang tadi ya, 4:2 itu. Nanti panjang buffer ini harus sesuai ya. Saya perlu segini untuk ukuran U8 ya gitu. Kemudian setelah buffer terbentuk, ini saya langsung load aja filenya. File aduh apa lagi ya, std ini, std ifstream. Nah ifstream itu input file stream. Nah, itu ini saya kasih fin. Gini aja, begini saja. Ini saya taruh atas. Nah nanti fin itu saya pakai berkali-kali gitu aja ya. Fin sama dengan new ya fin. Fin sama dengan new std io stream buff. Kok iya stream, sorry if stream. Harusnya di sini path sih. Nah itu dia, saya pakai yang itu. Pathnya ke sini. Ya udahlah, coba dulu ya, error urusan belakangan. Kalau error ya dibenerin. Oh iya, fin itu static. Oke. Oh iya, ini saya bisa seperti ini sih. Nggak perlu seperti tadi ya. Nah, seperti ini aman kok harusnya. Ya, ini beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan saya bikin satu variabel. Kalau yang ini langsung saya bikin di dalam loop. Karena gini, scope-nya ini kecil ya. Jadi ketika sudah keluar loop, ini akan langsung di destroy gitu. Jadi khusus untuk yang ini aman. Beda dengan kalau saya mau bikin loop, itu kan setiap kali saya bikin for kan harus deklarasi in, misalkan gini. Nah itu saya hindari ya, karena ini ya bakal dihancurkan setelah ada di posisi ini jauh ya. Kalau ini kan beda, saya menaruhnya itu di dalam scope ini, jadi scope-nya itu dekat sekali dan dia dihancurkan dengan cepat gitu ya. Itulah pokoknya. Ribet. Oke, ini berarti
Oke, seperti ini. Di sini saya perlu karakter i plus 1 plus 0. Nah, seperti itu. Wait. Bentar. Wah, pakai ini aja kali ya. Kayak ini aja kelar deh. Bentar. Nah, seperti ini. I plus 1. Tuh, kok masih error? sprintf. Oh, sprintf nggak keluarin string. Sprintf c. Loh, tak pikir sprintf itu dia ngembaliin string yang udah diformat. Oke. Seperti itu rupanya. C++ concat string with integer. Saya cuma pengen inject itu angka. Gimana caranya? Oke, ini saya nggak perlu seperti ini ternyata. Cukup seperti ini saja. Seperti ini, std to string. Nah, bagus. Udah bagus. Setelah saya dapat find, nah ini tinggal saya read. Waduh. Oh, ini pasti tujuan buffer ya. Saya arahkan ke buffer, ke i, kemudian stream size-nya itu saya ngikut size of. Ya udahlah ya, saya ketik ulang aja lah ya, kapan-kapan aja lah saya mau benerin biar nggak mengetik ulang. Tapi ini hanya sementara sih by the way. Ini kenapa ya? Oh, read ini kalau nggak salah dia mintanya karakter pointer of karakter ya. Punya saya itu karakter pointer of U8. Ya tinggal saya cast aja lah. Tinggal saya casting aja lah. Kan itu sama karakter sama U8 di C. Apa error? Oh, salah arah casting. Nah, udah aman-aman. Setelah itu, setelah di read ke buffer, tinggal saya close aja filenya. Udah selesai. Setelah itu tinggal saya looping ini while true. Nah, ini adalah fase untuk mengirimkan gambar. Di paling bawah ini saya delay ya. You sleep, delaynya berapa ya? Kalkulator aja deh. Saya pakai yang dasar. Itu mikro ya, mikrosekon ya. Ini 1, 000 ini mili, 000 ini mikro. Dalam 1 detik saya harus kirimkan 30 gambar. Ini berarti saya bagi 30. Nah, udah saya ambil ini aja.
33. Ini gini aja deh, 000. Nah, karena nanti untuk kirim itu kan perlu waktu, jadi ya nggak usah tepat-tepat banget, kita kurangi aja sleepnya. Seperti itu. Habis itu ya udah sih, tinggal write aja ini, write. Saya write ke FD itu kalau nggak ingat itu adalah kamera ya, kamera yang tadi udah kita setting. Kemudian buffernya itu sebentar. Saya perlu counter. Sekarang saya perlu counter ini. Counter I sudah nggak kepake kan I. Nah, di sini udah nggak kepake I, jadi saya ini aja. Saya gunakan aja I-nya untuk looping di dalam sini, kemudian FD buffers I plus N-nya adalah, waduh, ngetik ulang lagi. Dah. Sudah sih gini aja. Habis itu tinggal kasih I sama dengan I modulo 60. Udah, jadi kalau dia mencapai 60 dia akan kembali ke 0. Sudah seperti itu, beres. Nah, udah sih. Satu lagi sebelum kita testing. Saya harus kirim apa ya? Ini kalau sampai sini secara saya keluarkan mau nggak mau harus pakai Ctrl C. Selain itu kan dia nggak bakal keluar, dia akan looping di sini terus sampai tak hingga. Ketika saya tekan Ctrl C itu dia secara default dia langsung keluar. Yang bawah-bawah ini clearing ini nggak tereksekusi. Nah, jadi saya perlu melakukan sebuah modifikasi dengan signal. Oke, jadi di luar fungsi main ini saya akan bikin variabel statik ya. Ini bertipe boolean, ini tipenya namanya adalah shutdown false. Nah, nanti setiap kali looping itu akan ngecek ya. Jadi kalau ini shutdown sudah true itu berarti ngebreak ya. Dengan dia break, dia keluar dari looping ini, kemudian dieksekusilah cleaning beberapa fungsi cleaning ini. Nah, sekarang gimana caranya saya membuat apa ya? Gimana cara membuat fungsi agar ini jadi true ya? Ya, gampang aja lah ya. Nyontoh dulu ya. Oke, saya akan pakai ini. Ini kenapa jadi error? Enggak, aman. Ya, ini berarti handle interrupt itu interupsi ya. Ya, Ctrl C itu interrupt. Tulisannya pakai 2R apa 1 ya? Ya udah 2R. Ini kasih underscore bisa nggak sih? Oh, bisa. Sebenarnya gampang sih, ketika ada interrupt saya tinggal set aja shutdown ini jadi true. Udah, sesimpel itu. Nah, nanti ini yang akan mengecek, bagian looping ini akan mengecek. Nah, sekarang gimana caranya saya ngeset itu ya? Berarti saya harus di sini, sebelum program jalan itu saya harus setup interrupt signal.
Nah, ini harus saya setting dari awal sekali. Ini saya bikin seek action. Seek action itu diimport dari signal. Jadi kita nekan sesuatu di keyboard itu namanya signal ya. Ada interrupt, ada break, ada stop, itu signal. Seek action itu aksi apa yang akan terjadi jika sebuah signal itu diterima. Ini seek interrupt. Jadi di sini saya bikin seek action dengan nama seek interrupt, kemudian saya sambungkan ke handler seek interrupt. Ini SA handlernya saya arahkan ke handle interrupt. Sudah, setelah itu nah ini saya panggil seek empty set. Ini ada di dalam signal tadi ya. Seek empty set itu mereset sebuah signal. Sebentar. Oke, saya reset. Seek empty seek interrupt SA mas. Oke. Ya kalau tadi memset lah ya, kalau ini seek empty set. Ya bukan hanya memset, ini di dalam pasti ada konfigurasi tertentu ya untuk mengenolkan seek interrupt ini ya. Kemudian ini seek interrupt flagnya itu 0. Oke. Nah, baru sekarang saya daftarkan ya. Oke. Daftarkannya dengan seek action, signal interrupt, seek in. Nah, itu saya daftarkan handlernya itu pakai bukan handler ya. Actionnya itu pakai seek interrupt. Jadi action yang default itu sudah nggak kepakai. Ya sudah sih, ini aja. Terus ini bukan sama dengan 0. Ini kenapa error? Apakah harus pakai ini? Harus pakai pointer. Oh ya betul. Ini bukan sama. Oke, dicek kalau dia returnnya bukan 0. Ya exit. Semudah itu udah selesai. File to setup interrupt signal. Udah tinggal running, apakah bisa ya? Oke, ada error. File to get existing video format. Saya ngerasa ini salah sih. Nyontoh saja ya, nyontoh saja. Apa ya yang salah ya? Oke, bentar. Oke, saya coba cek di ini v4l2 loopback, masuk ke GitHub. Di GitHub itu saya masuk ke example, bukan example sih, tes. Tadi saya nyobanya di tes ya. Ini di producer. Sudah sesuai kok ini fmt.type. vidIOC gfmt. Loh ya salah. Ini ke capability, harusnya ke fit format.
Ini juga ke fit format, salah nulis ya. Nah sekarang kan sudah bisa, waktunya tes. Ini sudah looping ini sepertinya karena nggak keluar apapun, jadi saya coba buka OBS ya, semoga bisa ya. Aduh, kalau nggak bisa ini tracing ulang ini ya. Oke, ini saya tambahkan aja V4L2. Oke, hijau. Hijau. Apa ya? Oke, saya coba cek. Kenapa hijau? Apa ya yang salah ya? Ini load file. Oke, dia pakai buffer i. Oke, sudah benar. Harusnya sudah benar sih. Ini kalau saya coba, iya juga ya, itu nggak ada checking loh. Ini berhasil apa enggak? Loh, nggak ada checking loh itu. Oke, saya tahu. Saya tahu sekarang. Ini di saat open file ini nggak ada yang ngecek ini apakah dia berhasil atau enggak. Oke, sekarang saya perlu tambahkan kode untuk ngecek. Ya, pantas saja dia 0. Pantas saja dia hijau karena mungkin di sini ada kegagalan. Kalau isinya 0 semua itu memang hijau. Kalau Y-nya itu 0, U dan V-nya itu 0 semua itu memang hijau sih. Nah, jadi berarti saya mau coba ini ya, cari tahu gimana
how to check fin error if stream error. Oke. Ya, sesuai pengalaman ya. Pakai ChatGPT aja lah ya, daripada sesat ya. Karena ini barang yang sangat susah ditemui atau enggak mainstream ya. How to check pilot std if stream. Dah, saya pakai bahasa Inggris, semoga paham. Nah, gini kan enak. Oh, gitu. Soalnya tadi coba saya salahkan gini. Dia tetap baca aja. Fin. If not fin is open. Printf pilot to get file on index %d. Index itu saya ambil dari i, kemudian continue, ini bukan break ya. Oke, nah sekarang saya coba run ulang. Kan ketahuan. Run ulang. Oh, sekarang masalah kamera. Oke. Ini saya belum tahu ya cara mengembalikan output capability tanpa harus membuat ulang kamera. Oke. Loh, sekarang berhasil. Apakah masih hijau? Loh, kok masih hijau? Loh, masih hijau. Oke, masih hijau. Coba sih saya query mana ya? Coba sih saya query pakai all. Outputnya apa sih dia? Ini outputnya YUYV 1920 1080. Fieldnya non, patch per line 3840 sRGB. Oke, kalau ini sudah berhasil di load, berarti saya ada masalah di sini harusnya. Video format ini. Ya, lebih baik saya pakai kode hasil reset aja ya. Saya coba contoh. Oke. Ada width, ada height, ada pixel format, color space, field. Apakah gara-gara ini? Oke, saya coba ya. Saya create ulang. Saya coba dulu. Oke, apakah hijau, apa biru, atau kuning, atau pink? Hijau. Oke. Oke. Di sini saya tambahkan juga frame size sama line width. Ini isinya 0. Karena di sini frame size itu baru dibuat di bawah size image bytes per line. Oke. Saya coba ya. Apakah itu juga pengaruh? Size image-nya 0. Kemudian bytes per line-nya itu 0. Apakah itu pengaruh?
pengaruh sekali atau pengaruh sedikit. Oke, coba saya run. Coba running di OBS. Tetap hijau. Tetap hijau. Aduh, tetap hijau, guys. Ya, harusnya seperti ini. Kok tetap hijau? Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Ketika di record itu nggak bisa. Bagus sekali ya. Sebentar, ini SFMT sama SFMT. Oh, perlukah ini didefinisikan ulang? Perlukah? Apakah itu perlu? Aduh, saya lupa nggak nge-close ya tadi. Perlukah tipe ini didefinisikan ulang di sini? Apakah itu perlu? Oke, biar gak nutup layar, saya pakai cis aja ya. Hijau. Coba saya kontrol C. Loh, bentar. Oh iya, betul. Ya, ini perlu saya kasih printf ya. Exiting application. Gila ini main. Nah kan. Oke. Ini coba Ctrl C, exiting application, berarti ini terpanggil. Apa ya? Apa ini ya? Oke, coba ya saya kalau shutdown itu coba saya dump. Coba saya dump for i sama dengan ini saya definisikan di sini aja karena saya yakin cuma satu kali manggilnya. Kemudian ini seperti ini, C++ print f. Ini %d spasi, ini adalah buffer ke i ke j. Nah, saya mau cek itu isinya apa. Oke, saya tahu ini akan rame ntar. Oke, clear layar dulu. Oke, close. Oke, ketahuan ya, ketahuan isinya 0. Ketahuan sekali isinya 0. Ini apa salah di sini ya? Sebentar, ini read. Saya berarti ini masalah file ini. Oke. Setelah saya benerin file, coba saya hapus ini 3 enggak yang kira-kira enggak penting itu ya. Apakah itu pengaruh atau enggak? Oke, berarti masalahku sekarang di file. Saya coba ke sini, saya mau cek. Apa ya, Mas? Kok ini sama? Loh.
bentar. Oke, saya butuh saya butuh memanggil fungsi read di file. Bentar. La ilaha illallah. Dah ketemu. Size of. Wah, bagus sekali. Harusnya sih seperti ini. Allahu Akbar. Oke ya. Harusnya sih seperti itu. Pakai cheese dulu. Kan berhasil. Anjir. Oke. Nah, saya coba hapus ini 3 4 ini yang nggak penting. Menurut saya ya nggak penting ya. Karena harusnya sudah dinolkan dari awal, kan itu tidak perlu didefinisikan ulang nolnya. Oke, saya coba jalankan sudah. Coba cheese. Nah kan. Begitu amat itu. Oke, berhasil. Dia running di 30 fps, agak nge-lag. Coba saya masukkan ke OBS. Anjir. Masukkan ke OBS ya. Berhasil. Akhirnya sudah berhasil masuk ke OBS. Berarti iya, ini progres yang sangat baik lah. Sudah bisa masuk ke OBS. Berarti sekarang urusan saya tinggal gimana ya? Saya langsung transmisi atau kompresi ya? Nah, mungkin besok saya mau tes dulu ya. Berapa sih kecepatan internet dari laptop ke handphone melalui USB. Nah, saya perlu cek dulu. Kalau kuotanya memenuhi ya bisa diimplementasikan, tapi kalau nggak memenuhi ya perlu dikompres berarti ya, atau diturunkan kecepatan framenya atau FPS-nya. Ya, berhubung ini sudah selesai, saya commit dulu. Ini banyak yang hardcode variabel-variabelnya seperti nama lokasi. Saya biarkan aja dulu dan ya akhirnya ini selesai. Ini adalah fitur untuk mengirim send image to v4l2 loopback. Oke, bagus, sudah selesai. Meskipun ya banyak error ya, seperti ketika dia sudah dipakai kameranya, dia akan kehilangan ini capabilities video output. Dia kehilangan itu. Mungkin kedepannya ya nggak harus sih itu ya, nggak wajib banget akan saya tracing ya. Tapi kalau nggak bisa ya tinggal di reload aja v4l2 loopbacknya. Nanti di aplikasi tinggal kasih aja perintah untuk remove, habis itu load lagi.
Ya seperti itu kalau nggak bisa, tapi kalau bisa ya lebih baik. Mungkin ada metode lain yang bisa seperti itu, karena saya baca testing dari V4L2 Lubek itu untuk menuliskan gambar ke video itu ada banyak metode ya. Saya pakai salah satunya yaitu melakukan write langsung ke device video. Ya sudahlah ya, karena ini tadi mulai jam berapa, sekarang jam 4. Tapi saya muncul bintang ini sudah seneng. Seneng banget muncul bintang ini. Berarti ini berhasil. Dan kecepatan framenya ini nggak drop-drop banget sih, dia muter. Oh ya, untuk membuktikan ucapan saya tadi, saya mau cek ya berapa sih penggunaan RAM-nya ya. Nama aplikasinya adalah pinjam kamera. Kalian bisa lihat 240 MB itu penggunaan RAM-nya. Sedangkan aplikasinya kita lihat ya berapa ukuran aplikasi. Open containing folder ls-lh tuh berapa itu. Pinjam kamera desktop berukuran 85 KB ketika di running memerlukan RAM sebesar 240 MB. Mirip virus ini dah. Virus itu seperti itu ya. Jadi kecil tapi ketika di running memenuhi resource. Ya udah itu aja. Terima kasih. Ini segera saya close karena saya capek sekali. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Meskipun saya nggak yakin ada satu orang yang bisa mencapai menit sekian. Ya terima kasih kalau sudah menonton sampai segini. Ya memang seperti itulah kenyataan dari pekerjaan pembuatan software ini. Meskipun hanya di dalam ruangan, ya seperti inilah ya, pusingnya minta ampun. Ya sudah, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.